Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kita berfokus di kitab zakat, dan di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah mengupas satu dari definisi zakat yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana zakat didefinisikan beliau hakun wajibun fi malin khas li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Zakat itu ialah kewajiban terkait harta tertentu dialokasikan kepada kelompok tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu. Jadi itu yang dinamakan zakat. Jadi ada kekhususan dari sisi hartanya mana saja, penerimanya siapa saja, dan kapan waktu membayarkan daripada zakat. Tidak juga bisa pergajian langsung tanggal 1 langsung bayar zakat. Bulan depan masuk tanggal 1 gaji langsung bayar zakat. Bulan depan gajian lagi langsung bayar zakat. Itu ya. Padahal ada yang namanya nisab, ada yang namanya haul. Itu. Kita lihat definisi zakat yang ada di buku ini. Kita lihat definisi zakat yang ada di buku ini. Az-zakatu fil lughah, zakat itu kalau secara bahasa artinya al-nama'u wa ziyadah. Artinya adalah pertambahan. Zakat itu makna bahasanya artinya adalah pertambahan. Kalau secara syar'an, definisi zakat secara syar'i istilah ialah ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusah bi ta'ifatin makhsusah wa hiya tuhratan lil 'abdi wa tazkiyatan li nafsihi. Wah, ini bagus juga definisinya. Zakat itu ialah ungkapan untuk hak atau untuk kewajiban. Hak itu merupakan ungkapan untuk kewajiban terkait harta yang telah mencapai nisab tertentu. Jadi zakat merupakan kewajiban terkait harta yang telah mencapai limit tertentu. Nisab itu limit tertentu dengan syarat-syarat khusus. Khusus. Jadi tidak sembarangan. Jadi harta tadi mencapai limit tertentu dengan syarat-syarat khusus. Ditentukan syariat. Li ta'ifatin makhsusah, dialokasikan kepada golongan khusus. Nah, ini dia, dialokasikan pun kepada golongan khusus. Jadi ada syarat-syarat tertentu dan ada kelompok tertentu. Dan nisab, semua jenis zakat ada nisab. Semua item zakat itu memiliki yang namanya nisab. Tapi tidak semua item zakat memiliki haul. Tidak semua item zakat memiliki haul. Tapi kalau nisab, seluruhnya punya nisab. Tapi kalau haul, tidak seluruhnya. Jadi antaranya zakat pertanian. Zakat pertanian ini tidak harus nunggu 1 tahun. Zakat pertanian ini per panen. Per panen, itu contohnya. Demikian juga zakat pertambangan. Tidak mesti harus per tahun, tapi seketika dia mengeruk, gitu ya, dia mengeruk tambang dari, nanti dilihat saja, kalau udah kena nisab langsung keluar zakatnya. Demikian juga pertanian, nanti ketika panen lihat aja nisabnya, sampai nisab keluar zakat, tidak sampai nisab tidak keluar zakat. Nah, itu dia. Tapi kalau nisab, seluruhnya punya nisab. Seluruh item zakat memiliki yang namanya nisab. Baik zakat pertanian ada, peternakan ada.
Kalau nisab zakat profesi itu apa Pak? Gaji yang berapa? Nisab zakat profesi itu gaji yang berapa per bulan? Kan langsung kena itu, langsung potong. Berarti harus gaji yang berapa per bulan itu? Ada yang tahu? Enggak, 5 juta sudah dipotong enggak salah ya? Hah? Semua? Pegawai itu berapa gaji? Rata-rata gaji yang biasa, yang karyawan biasa. Ada yang 5 juta? Kurang? 3 juta dipotong juga zakatnya? 2,5 juta dipotong juga? Itu kan jadi kita bingung Pak. Gimana ceritanya? Itu 2,5 juta, anak berapa? Yang sekolah berapa? Ya toh? Langsung dipotong. Padahal itu jadi berarti kan zakat profesi ini kemana mengacu nisabnya kan gitu. Zakat pertanian ada nisab. Zakat pertanian ada nisab. Maksudnya dalam arti ketika digiling padi tadi Pak, dari gabah kering kan digiling ya. Digiling jadi beras. Itu nanti harus berapa kilo pula berasnya baru dia bayar zakat. Kalau di bawah nisab enggak bayar zakat. Itu contohnya, itu maksud saya. Ya berarti kalau gaji ini apa nisabnya gitu kan? Gaji di angka berapa harusnya gitu kan? Ini gaji yang 2,5 juta pun saudara kita langsung ditarik. Apa itu Pak? Nasib. Tidak pandang nisab ya, pandang nasib luar biasa. Aduh, inilah ya kacau. Padahal enggak, semua itu harus punya nisab tertentu. Harus ada nisab tertentu. Luar biasa. Apalagi harta mal, zakat mal, nisabnya tinggi. Harga 85 gram emas 24 karat itu tinggi nisabnya. Nisabnya tinggi. Itu dia. Nah, syarat tertentu, kelompok tertentu. Nah, zakat ini luar biasa. Zakat ini tuhratan lil abdi. Zakat ini bisa mensucikan, bisa membersihkan si hamba, dan juga bisa untuk mensucikan hati. Wah, ini Pak, efek dari bayar zakat. Pertama, zakat itu bukan harta kita. Itu yang pertama. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikeluarkan. Karena bukan punya kita. Ketika kita bayarkan, kita dapat benefit. Wow, luar biasa. Luar biasa enggak? Ketika kita, itu bukan punya kita loh. Uang zakat itu bukan harta kita. Itu hartanya fakir asnaf 8. Tatkala kita salurkan, kitanya dapat benefit. Untuk manfaat zakat, manfaat bayar zakat itu bisa dicek di surat At-Taubah ayat 103. Di surat At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz, wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka itu zakatnya, yang mana zakat itu tutahhiruhum, bisa membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan bisa mensucikan mereka. Jadi zakat itu disebutkan atau 103 bisa membersihkan dan bisa mensucikan. Nanti kita akan rinci membersihkan kemudian mensucikan. Ada 2 kata. Manfaat bayar zakat ini yang dari ayat saja ya, belum manfaat yang lainnya. Tadi At-Taubah 103. At-Taubah 103 ya. Ya benar, 103. Tadi ada 2. Yang pertama bisa membersihkan, kemudian membersihkan diri, kemudian mensucikan. Ada kata-kata tatahhir, membersihkan. Nanti kita lihat penjelasan ulama. Kemudian ada mensucikan, tazkiyah. Mensucikan, ada membersihkan, ada
mensucikan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi di ayatnya itu khuz min amwalihim sadaqatan. Muhammad, ambillah dari harta mereka. Jadi yang diberi atau seruan syariah, khitab syar'i yang untuk menarik zakat itu perintahnya kepada Nabi alaihissalam. Kemudian Nabi yang namanya Nabi juga punya urusan, kaum muslimin makin hari makin banyak, maka Rasul mewakilkan kepada para amil zakat itu wakil penerima mandat dari Nabi alaihissalam. Tapi yang kena khitab syar'i atau yang kena seruan perintahnya itu adalah Nabi. Khuz Muhammad, ambillah zakat. Khuz, ambillah. Suka tidak suka, rela tidak rela, terima tidak terima, ambil. Nah, itu zakat itu Pak. Ambillah. Pokoknya ambil. Mereka suka tidak suka, rela tidak rela, ambil. Makanya sampai punishmentnya banyak tuh. Orang tidak bayar zakat ditangkap, disuruh taubat, disita asetnya, sampai yang paling parah itu diperangi orang yang berzakat. Ambillah dari harta mereka itu zakatnya yang bisa membersihkan mereka, atau yang engkau membersihkan mereka dengan zakat itu, dan engkau bisa mensucikan mereka dengan zakat itu. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan maksud membersihkan zakat itu bisa membersihkan mereka, maksudnya minaz dzunub wal akhlaqi ar-razilah. Zakat itu bisa membersihkan, pembayar zakat ini bisa membersihkan, pertama membersihkan kotoran harta. Membersihkan kotoran harta. Jadi itu gaya kotoran. Jadi memang harus dikeluarkan. Namanya kotoran harta. Kalau tak dibayarkan zakat nanti menggerogoti. Kotoran tadi malah menggerogoti harta yang bersih. Pertama membersihkan dari kotoran harta, yang kedua membersihkan minaz dzunub, membersihkan daripada dosa. Jadi bayar zakat itu bisa membersihkan dosa. Wa akhlaqir razilah, yang ketiga bisa membersihkan dari akhlak tercela. Luar biasa, bisa membersihkan dari akhlak tercela. Kaya tidak sombong, kaya dia tidak tamak. Nah, itu dia Pak, kaya tapi tidak sombong, kaya dia tidak tamak, kaya tidak arogan. Nah, itu disebabkan bayar apa? Zakat. Kaya tidak pelit. Nah, jadi akhlak yang tercela tadi dihilangkan, disucikan dengan bayar zakat. Berarti kalau tidak bayar zakat bagaimana? Kaya pelit, kaya sombong, kaya tamak, tambah kaya tambah rakus. Nah, itu gara-gara tidak bayar zakat. Jadi zakat itu pertama membersihkan tadi kita ringkas-ringkas saja yang ditulis ya dari At-Taubah 103. Membersihkan pertama kotoran harta, kemudian dosa, membersihkan dosa, kemudian akhlak tercela. Dia bisa membersihkan kotoran harta, dosa, kemudian akhlak tercela ya tadi. Sifat sombong, arogansi, pelit, tamak dunia itu hilang, dikikis dengan membayar zakat. Kemudian zakat tuzakkihim biha, engkau bisa mensucikan mereka dengan zakat tadi. Zakat bisa mensucikan. Makna mensucikan adalah tanmiyah. Makna mensucikan itu adalah menumbuhkan. Nah, jadi maknanya bukan mensucikan, itu maknanya ditafsirkan para ulama adalah menumbuhkan. Jadi zakat itu bisa menumbuhkan apa? Pertama yang jelas menumbuhkan harta orang yang bayar zakat. Menumbuhkan tanmiyuhum tazidu fi akhlaqihim hasanah a'malihim salihah. Kemudian zakat itu bisa pertama menumbuhkan apa? Menumbuhkan, mengembangkan harta. Kemudian bisa menumbuhkan yang kedua pahala.
Yang ketiga, bisa menumbuhkan akhlak mulia, kaya low profile, kaya tidak pelit, kaya tidak tamak. Dan zakat juga bisa menumbuhkan, merangsang seseorang beramal soleh, merangsang seseorang beramal soleh. Karena dia rajin bayar zakat, itu yang dia dapat. Hartanya makin berkembang, pahala bertambah, akhlak mulia tumbuh subur, amalan soleh terangsang untuk mengerjakannya. Itu benefit dari mensucikan. Mensucikan ini diartikan para ulama artinya adalah menumbuhkan. Syekh Sa'di menjelaskan mensucikan itu maknanya apa? Apa yang ditumbuhkan dengan zakat? Tadi pertama harta, hartanya makin berkembang. Kemudian pahala, udah jelas ya, pahala membayar zakat. Kemudian akhlak mulia, kemudian terakhir amal soleh, luar biasa. Jadi zakat itu ketika dibayarkan, ini benefit yang dirasakan orang, bisa menumbuhkan dari hartanya, pahala akan bertambah. Kemudian akhlak mulia tadi, dia kaya tapi rendah hati, dia kaya tidak pelit, dia kaya tidak tamak rakus dunia, low profile. Kemudian juga merangsang seseorang beramal soleh. Jadi dari sini kita tahu tuh, kalau nampak orang kaya sombongnya bukan main, pelitnya bukan main, kemudian tamaknya bukan main, di antara sebabnya adalah tidak bayar zakat. Silahkan tanya, silahkan tanya, gitu ya, silahkan ditanya. Coba nanti kenapa gitu tanya, udah bayar zakat pak? Silahkan ditanya. Itu ini Allah Ta'ala yang sebutkan zakat itu bisa membersihkan, engkau bisa membersihkan mereka dan bisa mensucikan mereka. Mensucikan itu maknanya menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Itu ya. Maka di antara keberkahan harta itu karena dibayarkan zakat. Sahabat itu ya itu, sahabat tidak usah ditanya bayar zakatnya. Jangan ditanya mereka dalam bayar zakat. Yang jelas itu tidak ada kotor hartanya, nggak ada. Harta orang nggak ada di dalamnya. Taat aturan Allah dan ada keberkahan di hartanya. Jadi dipakai beramal soleh itu enak. Dipakai beramal soleh itu enak. Itu ada harta yang seperti itu pak. Ya ada harta itu yang fitnah. Harta itu ujian, panas kalau kata orang. Makin banyak dia, makin cemas kita, makin tambah pelit kita. Makin banyak dia, makin takut miskin kita, makin malas beribadah. Bukan tambah rajin tapi tambah malas. Sementara sahabat dulu yang kaya-kaya itu jangan ditanya ibadahnya, ya tidak. Utsman ibn Affan terkenal kaya atau tidak? Terkenal. Pernah menjabat jadi khalifah. Jadi apa pak? Khalifah. Pedagang usaha banyak. Jabatan presiden, sibuk kan? Pedagang iya, presiden iya, istri 4, sibuk nggak istri 4 itu pak? Sibuk. Sholat malam terus, puasa rajin, sholat malam rajin, baca Al-Quran rajin. Bahkan sempat baca Al-Quran itu di sholat malam itu satu rakaatnya selesai 30 juz. Tidak ada pak yang tarawih semalam 30 juz itu belum pernah ada. Ada pernah ada dapat info? Mungkin yang di Jawa aja yang 23 rakaat 7 menit gitu ya. 7 menit 23 rakaat mungkin bisa di satu juz, bisa di satu Al-Quran itu bisa deh. 23 rakaat 7 mah. Di sini sholat subuh berapa menit pak? Setidaknya 10 menit sholat subuh ya. 2 rakaat sholat subuh. Ini 23 rakaat. Berapa menit? Pernah lihat? Masuk rekor kan? Rekor muri. Pernah lihat prakteknya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Astagfirullah. Saya coba suruh orang itu pakai kalkulator pak. 7 menit dibagi 23. Dapatnya satu rakaat itu 18 detik. Masya Allah. 18 detik satu rakaat.
Itu kayaknya kalau imamnya Polri itu baru Allah dalam maksudnya gitu kan. Apalagi dari apa tuh, dari sujud ke bangkit lama bener nunggunya, panjang bener nafasnya gitu, kita udah nunggu gitu, udah habis 18 detik itu. Dia tidak pernah dapat imam yang super korek tadi, dari sujud ke bangkit wah Allah lama, kita nunggunya lama, itu kayaknya udah sampai 18 detik itu. Ini 18 detik satu rakaat, itu takbir tok gitu. Nah ini bahaya. Usman tadi sekaya itu, bisnisnya banyak, usaha banyak, perputaran uangnya besar, dia menjadi pemimpin, istrinya pun 4. Tapi yang namanya ibadah, puasa tidak tinggal, baca Quran tidak tinggal, sholat malam tidak tinggal. Nah, ini kita kadang jabatan tidak setinggi Utsman, kaya pun tidak sekaya Utsman, istri pun satu, gitu ya, ngajinya udah maju mundur ya, baca Quran nanti mau Ramadan baru buka lagi gitu ya, sholat malamnya tarawih baru terang-terang, ini jauh bedanya. Makanya sahabat itu dibukakan dunia untuk mereka, mereka tidak patah arang, mereka tidak silau, mereka tidak lemah dalam ibadah. Beda di kita, susah di kita itu, harta itu adalah ujian, harta itu adalah ujian, mulai dia besar sedikit langsung teruji. Makanya sahabat Abdurrahman ibn Auf itu mengatakan, hadis sahih ya, riwayat Tirmizi, ubtulina ma'a Rasulillah bid-dharra fasabarna, summa ubtulina ba'dahu bis-sarra falam nasbir. Dulu kami ketika bersama Nabi alaihi salatu wasallam, kami diuji dengan berbagai macam kesusahan, penderitaan, kemiskinan, kelaparan, dan kami lulus ujian sabar. Kami bisa sabar, alhamdulillah. Kemudian setelah itu, setelah wafatnya Nabi Alaihissalam, kami diuji dengan kelapangan kekayaan. Falam nasbir, kami tidak bisa lulus, susah ujian. Lapang itu susah, terlena itu itu pengakuan mereka. Jadi itu perbedaannya. Jadi dengan berzakat Pak, itu akan membantu harta itu berkah, akan menumbuhkan akhlak-akhlak yang luar biasa, dan akan membantu kita merangsang untuk beramal soleh. Tapi sebaliknya, ketika tidak mau bayarkan zakat, mungkin tadi karena merasa uang zakat itu uang dia, jadi dia berat ngeluarin. Jadi persepsinya diluruskan, uang zakat itu bukan uang kita, tapi uang fakir miskin yang Allah titipkan ke kita untuk kita keluarkan, untuk diuji. Ini kita keluarkan atau kita makan. Kita keluarkan atau kita makan. Ujiannya di sana. Padahal itu memang bukan harta kita, tapi disitulah diuji. Jadi tadi zakat itu kata para ulama bisa membersihkan hamba dan mensucikan hamba. Ada ayatnya atau 103 dan sudah kita tuliskan. Wahia sababun min asbabi isaati ulfah wal mahabbah wa takafuli bain afradil mujtama al muslim. Zakat itu merupakan penyebab, bisa menyebabkan tersebarnya rasa kesatuan, rasa kerukunan, kerukunan, dan juga rasa kasih, kemudian rasa bersinergi gotong royong antara masyarakat kaum muslimin. Jadi misalnya ada orang miskin di dekat kompleks kita, mungkin dia punya rencana jahat melihat harta kita. Tapi kalau diberikan zakat ke dia, itu rata-rata gimana? Mungkin dia merasa terkesan gitu Pak ya. Akhirnya tidak jadi, ada timbul kerukunan, ada sinergi antara si kaya dengan si miskin. Ketika disalurkan zakat ke tangan-tangan mereka, itu akan membuat mereka lebih respect. Tidak ada rasa jahat, lintasan jahat mereka, rencana jahat mereka itu bisa berkurang. Nah, mereka punya rencana-rencana yang jahat itu bisa berkurang. Tersebarlah nanti kerukunan, rasa kasih. Karena kan ketika dikasih zakat itu hati mereka tersentuh. Kaidahnya para ulama sebutkan, ju'ilat qalbu ala hubbi man ahsana ilaih, dijadikannya hati ini
condong suka respect kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Dijadikannya hati manusia itu condong respect, terkesan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada. Jadi dikasih zakat, dikasih zakat atau dikasih harta-harta. Bahkan zakat ini, Pak, zakat ini ada namanya, atau salah satu penerima zakat namanya mu'allaf. Apa namanya? Mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Artinya apa? Orang yang dilembutkan, bukan mu'allaf baru masuk Nah, mu'allaf itu orang yang ingin diambil simpati hatinya, baik dari kalangan orang muslim maupun dari kalangan orang kafir, yang akan kita ambil simpati hatinya. Orang muslim dikasih zakat juga, jawabnya iya. Nah, jadi itu namanya mu'allaf. Nanti mu'allaf itu kalau dia baru masuk Islam ada standarnya, Pak. Ini udah bertahun-tahun disebut mu'allaf juga. Iya tidak? Mu'allaf tuh padahal udah 10 tahun disebut apa? Kalau gitu sahabat mu'allaf semua. Tidak, dia udah mu'allaf, udah bisa ngaji sholat, udah bisa baca Quran, udah bisa ibadah, udah jangan sebut mu'allaf lagi, disebut apa? Muslim. Ya atau tidak? Ini udah lama disebut mu'allaf juga, ya. Mu'allaf udah 20 tahun disebut mu'allaf juga. Sahabat mu'allaf semua kalau gitu. Enggak. Nah, jadi mu'allaf itu kadang diartikan orang yang ingin diambil simpati hatinya, baik dari kalangan apa? Kafir maupun dari kalangan orang Islam yang lemah beribadah, yang lambat beribadah, dikasih zakat, Pak. Diambil simpati hatinya, dikasih zakat, disuruh ibadah. Atau orang yang baru masuk Islam, dikasih dia zakat. Nah, ini mungkin di mana malah tadi ya, dikasih zakat agar dia semakin semangat dengan Islam, dan agar nanti saudaranya lihat, oh enak ya Islam itu, ada dapat yang namanya bantuan dana yang namanya zakat. Bahkan orang kafir pun disebut mu'allaf. Dalam arti apa? Mungkin kita di suatu wilayah, kalau zaman dulu kasusnya, Pak, di satu wilayah ini ada kepala suku di sekitar situ, suku yang dia tidak Islam. Suku ini berpengaruh, punya power. Maka tidak apa-apa dibayarkan zakat kepala ketua sukunya. Minimal apa? Minimal tidak mengganggu. Minimal apa? Minimal tidak mengganggu kegiatan agama. Bisa dipahami? Nah, itu dibayar. Nanti kalau ada dia ganggu, kan dia ketua sukunya maju. Jangan ganggu mereka. Kan gitu. Bisa seperti itu, bisa. Makanya ini orang-orang yang ingin diambil simpatinya. Bisa dari orang Islam yang lemah beribadah, kasih zakat. Orang baru masuk Islam, agar nanti sukunya, kaumnya, saudaranya tertarik, bisa. Atau orang kafir yang punya pengaruh, yang punya apa? Pengaruh, itu bisa dibayar zakat. Bisa diberikan zakat ke mereka ketika dia punya pengaruh. Minimal apa? Minimal dia tidak ganggu, tidak kena yang namanya provokasi. Nah, itu namanya strategi dakwah. Ada dulu yang terapkan, Pak. Ada dulu membangun, mereka merintis dakwah, dibuatlah masjid. Kemudian mungkin yang membangun masjid ini, dia sering lah, ketika ada preman kampung, ditraktir makan aja, makan lontong misalnya, ngopi, beli indomie, ditraktir sama dia, preman-preman kampung sana. Rupanya dakwah itu berjalan, memang datang orang provokasi. Datang orang yang provokasi, dia garangkannya lah preman-preman tadi. Pas jalan, tahu mereka, kalian mau kemana? Oh, itu bos kami itu. Apa katanya? Itu bos kami itu, jangan macam-macam. Jadi dilindungi, mana nggak jadi terganggu, nggak mau provokasinya. Paham ya? Dilindungi sama preman-preman sedang tempat, walaupun mereka tidak pergi sholat ke masjid. Nah, itu contohnya, dilindungi. Nah, datang yang provokasi tadi ngajak-ngajak mereka, enggak, malah mereka itu bos kami, jangan macam-macam, gitu ya. Tidak jadi, tidak mempan, diprovokasi tidak mempan. Itu contoh-contoh, itu disebut tadi namanya mu'allaf. Itu zakat tadi. Ya, bisa saja orang-orang yang punya rencana jahat, tidak baik, kadang dibayarkan zakat ke mereka, melunak hatinya. Melunak hatinya. Nah, kadang kan
Kedermawanan itu bisa seperti itu Pak. Pernah ada juga di Jogja itu kenalan, dia baru tinggal di suatu komplek. Dia mungkin suka berbagi lah dengan tetangga, dengan pemuda tadi. Itu pernah satu ketika dia telat pulang. Ketika itu pulang malam, para pemuda rame di depan rumahnya. Jadi rumahnya ada komplek, rumahnya di belakang itu ada pagar. Dia tanya, kenapa mas rame-rame di sini? Ternyata untuk jaga rumah dan istrinya. Kenapa? Karena di belakang komplek itu ada yang sedang mabuk-mabuk. Ini kayaknya mau cari rusuh, gitu kan? Mereka nunggu di depan. Bisa dipahami? Mereka standby pak. Lupa dipantengin sampai malam. Karena sampai belum pulang, kami nungguin rumah ini. Kami nungguin depan rumah biar istrinya. Ditunggu di rumah. Rame-rame. Kenapa? Karena di belakang sudah rame juga. Ada yang mabuk-mabuk. Nanti kalau yang di macam itu di belakang melampaui batas, mereka maju, bisa dipahami. Karena ada pagar dinding aja batasnya. Sampai mau bela-belain malam-malam sampai nungguin seperti itu maksudnya. Itu dengan harta tadi. Zakat kepada orang-orang yang berpotensi bisa digunakan hatinya itu ada penyalurannya, baik dari kalangan muslim atau dari kalangan kafir. Kalau zaman-zaman dahulu kan terasa. Zaman-zaman dahulu minoritas Islam gitu ya, siapa orang yang rasanya berpengaruh, yang kalau dia bersuara susah kita beribadah, bisa dipahami. Kalau orang yang punya power seperti itu bisa diberikan zakat. Itu keterangan para ahli ilmu dalam rangka tadi ingin diambil simpati hatinya, minimal tidak ganggu, minimal apa Pak? Minimal tidak ganggu, minimal. Itu sampai seperti itu. Atau zakat tadi memang bisa menumbuhkan kerukunan, rasa kasih sayang, rasa bersaudara, rasa bersinergi satu sama lainnya di antara lingkungan masyarakat. Ini kan karena terjadinya ketika zakat tidak disalurkan dengan benar, terjadi yang namanya kecemburuan sosial. Ada terasa jurang yang berpisah jauh, si kaya dengan si miskin. Di sebagian kasus, kadang si kaya ini memiliki rencana-rencana jahat, si miskin ini memiliki rencana jahat kepada si kaya. Si kaya pun tiap malam tidur tidak enak, iya atau tidak? Si kaya pun malam tidur tidak enak. Yang si miskin sibuk menggambar, memeta terus, merancang terus skenario. Kan jadinya seperti itu yang terjadi. Ketika zakat disalurkan dengan benar, itu luar biasa. Itu akan timbul ya rasa-rasa seperti tadi. Nah, kemudian kita lihat hukum zakat dan dalilnya. Pertama, zakat ini dia sebagaimana kita bahas, dia merupakan kewajiban dan juga rukun Islam, rukun Islam yang kedua. Bahkan rukun Islam yang ketiga. Bahkan kita sebut kemarin zakat ini rukun Islam, tapi di hati manusia teranggap tidak seperti rukun Islam. Mungkin sekedar di lisan saja rukun Islam, tapi pengagungan, perhatian terhadap zakat itu tidaklah agung, tidaklah penting sekali di hati kaum muslimin. Tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Mungkin ditanya semarak sholat dengan zakat, semarak sholat. Bahkan tarawih dengan zakat, semarak tarawih. Bahkan umroh dengan zakat, semarak apa? Umroh. Padahal bayar zakat dulu benerin, baru pergi umroh, apalagi itu belakang itu letaknya. Zakat nomor 3 gitu loh. Jadi pahami? Itu dulu. Sampai-sampai pentingnya zakat ini dikaulihi ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat. Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah salat dan bayarkan zakat. Redaksi yang seperti ini diulang oleh Allah Ta'ala sebanyak 82 kali. Kita sudah singgung. Dirikan sholat, bayar zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Itu diulang-ulang sampai 82 kali. Memang zakat ini luar biasa. Sebenarnya Pak, zakat profesi itu, kalau mau tahu latar belakangnya, itu kan yang diantara yang mencanangkan namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Dialah itu yang merancang konsep beliau, jurnal beliau. Beliaulah yang memaparkan
ke konferensi internasional. Ada konferensi berarti OKI, mereka ada pertemuan organisasi kerjasama Islam yang anggotanya 56 negara, lebih 50 negara kaum muslimin. Nanti di konferensi, di pertemuan-pertemuan internasional itu, beliaulah mempresentasikan, beliaulah mencanangkan, tapi tahu, kita harus tahu latar belakangnya Pak. Kita tidak bisa menyalahkan Syekh Yusuf Qaradawi. Apa latar belakangnya Pak? Dia melihat di Mesir, di negara beliau satu, kemudian dikata banyak pegawai-pegawai yang gaji tinggi tidak bayar zakat. Itu latar belakangnya. Bisa dipahami? Nampak para excellent atau middle middle high, karyawan-karyawan yang menengah ke atas, yang tunjangan-tunjangannya besar, yang gaji-gajinya besar. Beliau menyaksikan orang-orang minyak di Qatar, mungkin disaksikan juga orang-orang nakes, dokter-dokter dan sejenisnya. Beliau menyaksikan di negara beliau, beliau menyaksikan fenomena banyak orang-orang berpangkat ini, kerja-kerja menengah ke atas yang gajinya besar-besar tidak bayar zakat. Itu latar belakangnya, makanya ada yang namanya zakat profesi. Orang ini ditunggu per tahun tidak nongol-nongol. Nah, itu bahasanya Pak. Paham ya? Ditunggu per tahun tidak nongol-nongol bayar zakatnya, wes lah kita potong apa? Per tanggal sah. Gitu latar belakangnya. Tapi middle high atau middle high. Karyawan yang kadang saya dapat info rumah dinasnya saja 100 juta per tahun. Tidak mau rumah dinas 4 kali 6, tidak mau mereka. Paham ya? Rumah dinasnya saja yang di angka berapa? Banyak itu di Pekanbaru banyak. Karyawan-karyawan BUMN besar itu yang tinggi pangkatnya itu dicarikan rumah di angka berapa setahunnya? Paling bawah di angka 65 juta per tahun. Rumahnya seperti itu, tidak 100 juta. Ya, belum mobilnya setidaknya Innova gitu ya, belum supirnya, itu kan yang udah berpangkat-pangkat tinggi. Banyak tunjangan dan fasilitas. Middle high ini yang disasar lah. Kita middle low kena juga Pak, bahkan low sekali kena juga, 2,5 digas juga. Itu juga kebablasan gitu ya. 2,5 juta per bulan digas juga. Itu belum beli beras Pak, udah beli beras 2,5 tadi Pak. Itu tanggal 1 udah beli beras, belum beli beras lagi, masya Allah, belum kuat beli bensin kerjanya itu digas juga. Jangan middle high tidak apa-apa, yang gaji-gajinya besar itu tidak apa-apa. Jadi ada latar belakang, itu perlu diketahui, karena memang disaksikan banyak yang udah gaji-gaji besar, yang udah kaya-kaya itu tak bayar zakat. Itulah yang dicanangkan beliau, realita di dunia, dan memang di berbagai dunia banyak seperti itu, tidak cuma di Indonesia saja. Itulah sejarahnya Pak. Ada yang namanya zakat profesi. Ini kalau kita namanya nunggu di gawang, nggak nongol-nongol, makanya namanya jemput bola. Itu istilahnya kalau mau tahu. Jadi sebenarnya ada kasus-kasus. Karena zakat itu tidak agung di hati orang-orang. Beda, kalau dengan dia sholat, tidak ada anggaran keluar Pak. Paling bensin motor, bensin mobil yang keluar, ya atau tidak? Itu cuma parfum, mungkin kalau pakai parfum keluar anggaran budgetnya. Tapi kalau zakat dia harus ngeluarin harta yang dia tabung-tabung, yang dihitung-hitung tiap bentar. Ada orang hobinya itu tiap rekening tiap bentar Pak. Padahal nggak nambah-nambah tuh. Dia lagi pagi lihat sore, ada orang hobi itu uang. Pagi hitung uangnya. Nanti mau tidur hitung lagi. Nanti besok hitung lagi. Pas itu keselip satu, pusing. Bukan itu pulang. Orang cuma keselip aja ngitungnya. Ada orang yang hobi hitung uang. Nengok-nengok aset. Itu alhaakumut takazur, telah melalaikanmu apa? Banyak-banyak menghitung harta. Ada orang yang pagi hitung uangnya, cek rekeningnya, cek asetnya. Tinggal tidur cek lagi uangnya, cek asetnya. Berat mau bayar zakat kalau seperti itu. Dihitung-hitung, kadang bukan yang zakat. Hitung-hitung apa? Kadang lu baca solo ya zakat gue gitu ya. Cari-carilah cara berzakat kepada karyawan lah. Gitu ya. Ada yang berzakat kepada istri. Berzakat kepada ibunya lah, berzakat untuk pajak lah. Ini kan ngawur ini. Berzakatnya itu apa? Untuk pajak lah, berzakat untuk ya orang-orang yang dinafkahinya. Itu dia tidak tepat. Jadi diperhatikan tentang masalah zakat. Itu asal dulu gitu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bismillah, kita lanjut sedikit kemudian masuk ke tanya jawab. Jadi zakat itu sampai diulang di Al-Quran digandengkan dengan sholat sampai 82 hari. Itu menandakan zakat itu penting dan penuh regulasinya. Dan kalau kita memang ingin cek Pak di lapangan masalah rukun Islam, kalau sholat alhamdulillah banyak yang benar, wudu sholat banyak yang benar. Kalau masalah puasa, nah inilah mau Ramadan ini di mana-mana kajian puasa ya tidak. Tiap tahun puasa. Alhamdulillah banyak yang benar cara berpuasa. Haji umroh jangan ditanya. Pekanbaru ini terkenal nih, rajin pergi haji, rajin pergi bagus dia. Tapi giliran zakat yang dicek. Nah, giliran zakat, regulasi zakat yang dicek secara detail, secara benar, mencocoki tidak Quran dan Sunnah. Mencocoki enggak arahan Nabi Alaihissalam dan praktik para ulama. Di sini banyak yang namanya baca catatan. Itu tadi tuh kita sebut dari zakat ini kalau zaman sekarang itu bahasanya seperti rukun Islam yang terzolimi.
rukun Islam yang terzolimi, ditakuti, tidak disenangi, tidak diperhatikan. Beda dengan yang lain tadi itu, sholat, puasa, semarak itu, haji, umroh itu semarak, tapi zakat itu kurang semarak. Nah, kalau di zaman dahulu Pak, petugasnya Nabi Alaihissalam itu terkait masalah zakat ini sampai door to door, sampai apa? Ngetokin pintu, itu kan sama dia, sekian 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 sekian, nih tagihan zakat, tagihan apa? Tagihan zakat ente sudah keluar, keluar data sampai seperti ada mal, nanti istilah mal zahir, ada mal batin, yang mal yang batin yang kelihatan itu bisa diaudit sama petugas ambil zakat tadi. Tapi kalau mal batin yang dia simpan itu memang harus ada keterbukaan sampai seperti itu. Nah, tapi dia di Indonesia itu ya, sekiranya zakat ini pertama diaudit secara benar, kemudian dialokasikan secara benar, itu bisa ya, bisa membantu mengurangi angka kemiskinan kalau benar perhitungannya, penarikannya, pengelolaannya itu kalau benar Pak, itu mesti ada efeknya, mesti ada apa? Mesti ada efeknya. Minimal keberkahan akan turun. Kenapa? Karena rukun Islam dijalankan, karena perintah Allah dijalankan, minimal ada keberkahan. Tapi ketika rukun Islam tidak dijalankan, perintah Allah tidak dijalankan, bahkan ini perintah wajib, bukan sembarang wajib, ini wajib yang masuk kepada kategori rukun Islam, bukan wajib sembarang wajib. Umroh nggak masuk rukun Islam, umroh tidak masuk rukun, tapi demen sekali, ya atau tidak? Tidak masuk rukun Islam, tidak masuk. Tapi kalau zakat ini seterata levelnya itu rukun Islam, lebih dahulu untuk kita sorot, untuk kita perhatian, untuk kita antusias, untuk kita semangat menjalankannya. Jangan sampai semangat sedekah tapi lemah di berzakat, ya atau tidak? Sedekah itu sunnah, memberi hibah itu sunnah, pemberi itu sunnah. Zakat hukumnya adalah wajib, bahkan bukan sembarang wajib, tapi dia masuk ke level rukun Islam. Harusnya ini dulu diberesin, baru yang lain dari itu. Baru dia mau ke sedekah silahkan, baru dia mau pergi ke umroh silahkan. Tapi zakat ini dikelirkan lebih dahulu, dimatengin benar, jangan sampai ada yang meleset. Sebagaimana sholat tidak boleh ada meleset, sholat meleset, ulang sholat, wudhu meleset, ulang wudhu. Zakat juga jangan sampai meleset. Nah, seperti yang kemarin kali tanya ya, zakat perusahaan yang kalau Bapak 3,5 itu kalau meleset kan rugi, sama dengan belum bayar zakat. Mungkin kalau kayak kurban itu meleset regulasinya, nggak jadi kurban ya, jadi apa? Kurban, orang kurban satu orang satu sapi, nggak ikut regulasinya, ada yang dilanggar, dia tidak jadi tapi jadi apa? Sedekah biasa, jadi daging-dagingan saja. Jadi apa? Daging-dagingan saja ya, tidak jadi hitungan kurban. Itu maksud zakat tadi salah regulasi, tidak jadi hitungan zakat. Dia cuma jadi hitungan apa? Bagi-bagi uang aja. Wah, itu kan bahaya. Kewajiban belum gugur, berarti dia belum tercatat bayar zakat di tahun itu dia belum tercatat bayar zakat. Nah itu nanti akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Itu bahayanya. Makanya penting yang namanya ilmu. Zakat itu kurang semarak di Indonesia, kurang gede apa namanya ya. Sebenarnya pengelola pun harus belajar, kadang gitu ya, pengelola tadi pun tidak cantik ketika mengelola, jadi orang ingin bayar pun kepercayaan juga kurang. Nah itu bahaya juga. Sebenarnya banyak lini yang harus belajar mengenai zakat ini. Bagus. Tapi boleh kita tanyakan? Silakan Bu. Keluarnya THR ya. Keluarnya THR ya. THR dengan zakat beda. Itu pertama. THR itu Pak ada undang-undangnya Pak, harus dikasih itu. Ya atau tidak?
Kalau nggak kasih THR bisa nggak dilaporkan bos tadi? Nah, jadi nggak bisa. Dia bayar THR, dia bayar THR pakai zakat. Bilangnya pun apa? Nah, itu belum bayar zakat namanya. Paham nggak sampai di sini? THR itu Pak, zakat itu dilarang. Zakat itu tidak boleh kepada orang yang wajib kita nafkahi. Kenapa? Karena manfaat zakat itu kembali kepada dirinya. Contoh, dia punya cucu. Kadang banyak ada orang mau bayar zakat ke cucu ada pula. Kalau ke anak ada pula. Ada pula mau bayar zakat ke anak. Anak dapat, anak dia kaya. Aduh Ustaz, anak dapat mantu susah. Mau bayar zakat ke anak. Wah, Pak, ke anak gue bayar zakat gitu ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Perhatikan. Karena manfaatnya kembali kepada dirinya. Contoh, dia itu karena anaknya susah, dia harus menafkahi, nafkah wajib. Nafkah dia harus bayar nafkah katakanlah 3 juta sebulan. Paham sampai di sini Pak? Rupanya bulan depan kebetulan timing dia memberikan nafkah 3 juta berbarengan dengan timing harus keluar zakat 3 juta pula. Berarti kan harusnya bulan ini berapa keluar uang? Berapa keluar uang? 6. 3 juta apa? Nafkah 3 juta zakat. Ya wes lah, kalau gitu nafkah zakat ini kasih ke dia biar efisien toh. Nanti gaya cuma 3 juta. Hemat berapa Pak? Berarti hemat 3 juta itu siapa yang dapat manfaat? Dia. Maka dikatakan para ulama sama dengan dia bayar zakat kepada dirinya. Paham sampai di sini? Harusnya keluar 6 juta karena ini dua corong yang berbeda. Dibayarkan saja zakat kepada anaknya sehingga hemat 3. Berarti dia yang merasakan manfaat zakat itu. Sama kayak THR. THR itu kewajiban karena sudah ada undang-undangnya. Kewajiban pelaku usaha kepada karyawan itu budget yang harus dia keluarkan selaku THR. Tidak ada deadline zakat, dia harus keluarkan THR, dia atau tidak? Tidak ada haul zakat, dia harus keluarkan THR. Bahkan dia bos yang belum bayar zakat karena hartanya belum mencapai nisab. Ada nggak orang belum mencapai nisab tapi sudah punya karyawan? Ada, uangnya diputar itu usaha. Dia tetap harus kasih THR. Rupanya pas pula bertepatan momentum THR dengan momentum bayar zakat. Harusnya kan keluar dua corong Pak. THR misalnya, contoh lah ya, THR 3 juta misalnya. Pas pula bayar zakat 3 juta, biar hemat, ya udah zakat ini jadikan apa? Berarti dia hemat berapa? 3 juta. Siapa yang dapat manfaat dari tadi Pak? Yang dapat manfaat siapa? Dirinya. Sama dengan dia bayar zakat kepada dirinya. Ini yang dilarang oleh syariat. Nah, ini yang dilarang oleh syariat. Padahal zakat itu THR itu sendiri, poskonya harus keluar tuh. Zakat harus keluar juga. Dia harusnya kalau zakat dikasih boleh dengan catatan karyawan audit dulu Pak. Kan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Karyawan kita itu pemasukan pengeluarannya bagaimana? Apakah pemasukannya kurang ketimbang pengeluarannya berhadapan zakat atau tidak? Kalau dia tidak masuk sama dengan belum bayar zakat, itu maksudnya. Paham tidak sampai sini Pak? Paham tidak? Karyawan kita harus tahu keuangannya, pengeluaran versus pemasukan. Ini mana yang besar? Kalau selama pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, dia tidak boleh dapat zakat. Kita bayar zakat ke dia, yang nggak boleh, dia nggak boleh dapat zakat. Dia tidak termasuk kepada salah satu di antara 8 golongan. Bisa dipahami? Jadi itu tadi salah, itu tidak tepat karena dia membayarkan THR dengan zakat. Yang kemudian malu mungkin sebut zakat, sebut pula THR. Dua salahnya Pak, berlapis-lapis ya, zakat ya zakat, THR ya THR. Apa? Minta THR ya? Iya, ya tadi ya. THR orang punya dia Pak, itu lain lagi, jangan pakai uang zakat. Ada pula yang bayar zakat ke pajak. Pajak kewajiban sendiri, zakat kewajiban syariah, pajak kewajiban negara. Dibuatnya apa? Waduh, biar efisien gitu ya. Zakat dikasihkan kemana? Ke pajak. Itu kan bukan 8 guru dikasih ke Allah, tidak boleh. Silakan. Bisa dibawa, itu tidak tepat kan? Jangan. Itu benefit bisa dirasa Pak. Ketika dia bayarkan THR dengan uang zakat, dia dapat manfaat siapa? Dia. Sama saja dia bayar zakat ke dirinya. Tidak keluar hartanya itu. Lanjut Pak.
Ya, pakai mesin benar. Kalau ambil berapa hari bekerjanya? Iya, operasional dia. Sekarang mu'alaf ini Ustaz. Oh, baik. Baik. Mu'alaf ini berapa besarannya? Nah, mu'alaf ini memang tidak ada. Maksudnya acuannya itu nanti itu kebijakan kalau ada amil yang mengelola dia yang nanti tentukan. Dia mu'alaf kategori apa? Nah, kalau yang untuk merebutkan hati, Rasul pernah ketika seorang Hunain selepas Fathu Mekah, penaklukan Mekah, itu Rasul bawa berapa pasukan, nah, kemudian berperang di perang namanya perang Hunain, itu menang karena musuhnya kabur dan harta rampasan perangnya sangat banyak. Ketika itu ada salah seorang kafir musyrik pembesar suku dikasih Rasul apa, kau lihat kambing di lembah itu, ya semuanya untukmu. Semuanya untuk, masih kurang ditambah lagi. Umar menyaksikan itu luar biasa. Penduduk kaum Ansor gigit jari lihat Nabi Muhammad boleh beri kasih kepada sukunya. Tapi melihat Rasul dermawan kepada si pimpinan kafir tadi, satu lebah kambing ternak ambil sama dikasih. Si yang dapat kan senang hatinya. Dikasih kabar ke sukunya, Muhammad super dermawan, dia masuk Islam, satu suku masuk Islam. Nah, jadi kalau untuk mu'alaf itu tidak ada acuan angka. Tapi memang bukan berarti sebebasnya, tetap itu ada apa namanya? Ada yang menetapkan juga. Ini berapa budget untuk melembutkan hati tadi. Benar, itu memang nanti hasil kesepakatan. Kalau dulu Wadil Amir atau dia petugas zakat resmi dari dia lah tentukan. Lanjut. Sama dengan hutang. Orang yang terlilit hutang itu zaman dahulu hutang itu ada yang dia gara-gara hutang pribadi, ada yang gara-gara hutang orang lain. Zaman dahulu itu ada kasus. Zaman dahulu ini suku di Arab itu kan sering berperang, Bang. Sering apa? Berperang, dendam kusumat. Sering perang, udah banyak memakan korban kedua belah suku. Karena perang terus, ada orang kaya. Dia ingin mendamaikan kedua suku tadi. Ketika ingin mendamaikan dua suku tadi, kan mereka tidak mau anggota sukunya kan banyak meninggal dibunuh suku seberang. Suku seberang pun demikian. Maka mereka minta kompensasi jiwa, namanya diat. Jadi dalam Islam pembunuhan sengaja itu diatnya minimal 100 ekor unta, minimal. Itu satu nyawa. Itu 100 ekor unta tergantung profesi, Pak. Dari Pariaman lah ya. Kalau dokter berapa uangnya? Kalau tukang manje kelapa itu berapa gitu ya? PNS berapa gitu, sama. Ini yang mati 100 ekor unta itu strata terbawah. Kalau dia pembesar Quraisy, oh enggak bisa 100 ekor unta. Ini orang mulia di suku kami, ya atau tidak? Tinggi statusnya, tidak cukup. Nah, jadi dia ingin mendamaikan. Ternyata masing-masing suku 100 ini banyak rupanya kan. Puluhan ribu dia harus bayar atau ribuan harus bayar utang. Tidak cukup uangnya. Sehingga dia berapa banyak utangnya? Miliaran. Nah, ketika dia punya hutang miliaran dan ternyata ada zakat, boleh tidak zakat tadi membayarkan hutang untuk orang yang mendamaikan tadi? Jawabnya boleh. Berapa jumlah hak utangnya, segitu yang dibayarkan. Intinya tidak ada limit kayak tadi, bisa dipahami? Sama kayak mualaf tadi, sama kayak orang terhutang tadi. Kita rinci hutangnya karena apa, besarnya berapa, nah itu bisa. Tidak ada limitnya, satu hutangnya lunas berarti. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Ada yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau 103 ya. Nah, bagus pertanyaan Bapak. Baik di atau 61, baik di yang tadi atau 103 di Al-Quran bahasanya adalah sedekah. Nah, untuk ayat-ayat tertentu Al-Quran membahasakan zakat itu dengan bahasa sedekah. Nanti itu wilayah para ulama. Misalnya di At-Taubah nama shadaqatu lil fuqara atau tadi khuz min amwalihim shadaqatan. Nah, untuk dua ayat tadi
sedekah yang dimaksud adalah zakat. Jadi sedekah ini bentuk general, Pak. Sedekah bentuk general. Zakat generalnya disebut di Al-Quran disebut sedekah. Bahkan di Al-Quran zakat semuanya disebut sedekah. Banyak disebut sedekah. Nanti di bawah sedekah itu macam-macam. Ada yang namanya infak namanya. Ada pula sedekah bentuk kecilnya. Ada yang namanya hibah. Ada yang namanya hadiah. Ada yang namanya atiyah. Ada yang namanya zakat. Nanti di bawah boleh banyak dia. Tapi sedekah itu kalau kita ilustrasikan ini bentuk apa? General. Nanti spesifik di bawah nanti punya definisi. Ada wakaf nama nanti punya definisi masing-masing itu terkait masalah kedermawanan terkait harta. Nanti ada hukum masing-masing gitu, Pak. Jadi memang di Al-Quran bahasanya adalah sedekah. Tapi penafsiran para ulama dan penjelasan para ulama untuk yang dua tadi atau 61 atau 103 yang dimaksud sedekah di sana adalah zakat. Karena memang dalil fikih tentang zakat yang tadi dibawakan. Nah, gitu, Pak. Benar kata Bapak. Bahasanya adalah sedekah, tapi di sini sedekah yang dimaksud sedekah secara general. Nanti turunannya banyak namanya. Turunannya namanya banyak. Wallahu a'lam. Yang lain? Nah, silakan. Biasanya kalau udah mulai bulan puasa ini itulah panitia zakat ya. Nah, nanti banyak masyarakat juga yang zakat kita pakai rupiah kan. Nanti panitia ini ngambil. Ada juga yang bayar zakat bukan zakat fitrahnya. Zakat satu, zakat harta satu. Ada juga kalau kami itu ada juga rumah sakit yang ngasih zakat ke masjid juga. Nanti dari pihak masjid biasanya itu digabungnya aja bukan. Oh, digabungnya ya. Nanti dibagi rata aja nanti ada mualaf zakat. Pokoknya nggak tahu nggak dipisah kayaknya nggak dipisah zakat dari fitrah sama tahu paham maksudnya. Ngambil itu aja. Atau gimana caranya? Oh itu pertama zakat fitr pendapat yang kuat ya. Pendapat yang kuat bahkan di mazhab Syafi'i sekalipun. Mayoritas ulama zakat fitr itu pakai makanan pokok. Bahkan yang pakai uang itu mazhab Hanafi. Dan kita kan Indonesia ngakunya mazhab Syafi'i. Baca dong kitab-kitab mazhab Syafi'i. Bayarnya pakai apa? Pakai makanan pokok. Itu mazhab Hanafi, boleh pakai uang. Dengan belang-belang gitu ya. Nah, kalau zakat fitr itu makanan pokok. Kebetulan di kita makanan pokok kita adalah beras. Itu dan alokasinya ini nanti silang pendapat. Ada yang mengatakan alokasi zakat fitr seperti pendapat yang lebih saya condong kepadanya. Alokasi zakat fitr ini khusus fakir dan miskin saja. Bukan mu'alaf tidak bisa dapat zakat fitr. Ya, zakat fitr ini khusus regulasinya. Ataunya khusus. Intinya dia makanan pokok. Sementara zakat mal baru ketat dia ada namanya 8 golongan. Jadi tadi ketika dicampur dan zakat fitrnya berapa uang tadi? Itu Pak masalahnya. Zakat fitr itu makanan pokok dan alokasinya kepada fakir dan miskin. Adapun zakat mal itu baru berupa harta. Nanti alokasinya kepada 8 golongan. Sederhananya itu dipisah. Itu dipisah dalam arti dipisah, maaf ya, misalnya ada satu tetangga yang miskin, jadi dia dapat zakat fitr, zakat mal dapat dia. Zakat fitr itu kan lain lagi, dapat juga dia. Jadi pahami? Itu lain lagi tuh, zakat fitr dia dapat juga. Tapi dengan uang, zakat mal saja dia dapat. Zakat fitr dia, ini pendapat kita condong ya, zakat fitr itu untuk fakir dan miskin. Ya nanti ada hadisnya kita karena belum sampai materinya itu hadisnya ada. Ya itu mungkin dan dia harus makanan pokok. Kalau bisa makanan pokok. Terserah nanti setelah dikasih beras mereka jual itu lain cerita. Itu tidak wilayah kita. Ada apa-apa. Banyak orang kasih beras ke dia. Dan zakat fitr ini tidak ada limit. Kalau zakat mal satu orang kan ada limit tadi. Berapa minus dia per bulan kali 12 tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Dengan mencukupi minus dia per bulan dibayar setahun dia sudah terangkat dari garis kemiskinan. Tapi kalau zakat fitr itu bebas. Dalam arti apa? Ada 20 orang
masing-masing 3 kilo, boleh dia bayar kepada satu orang, boleh zakat fitrah. Paham sampai sini Pak? Itu kan nggak ada limit namanya, 20 orang, masing-masing 3 kilo, bayar kepada siapa? Satu orang. Berapa itu? 2-3 kilo sampai berapa dia dapat beras itu Pak? 60 kilo. Benar ya? 60 kilo. Setelah itu dia mau jual silakan. Dapat dia 6 karung, dia jual 5 karung, silakan. Itu hak dia. Itu maksudnya, bisa dipahami? Nah itu dia. Tapi kalau zakat mal tidak bisa seperti itu. Ada regulasi-regulasi khusus, lebih ketat. Zakat mal itu ketat sekali. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya. Nah, disimpan pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.